Zoom hari ini. Ya, nyuwun tulung untuk direkam. Baik. Kita boleh mengulangi lagi ya pujian tadi. Kita nyanyikan sekali lagi pujian Aku Anak GKJW. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, GKJW adalah rumah kita bersama. Seperti apapun GKJW, ini adalah gereja milik Tuhan, di mana kita ditempatkan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam iman percaya. Seperti apapun keadaannya, inilah rumah kita. Mari bersama kita bangga sebagai bagian dari GKJW dan juga bersama-sama melayani Tuhan di dalamnya. Bersama-sama berkarya dengan segala talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk kembali berjumpa di tengah-tengah persekutuan kami. Di dalam ibadah berayat sekaligus cawisan atau persiapan yang pertama perjamuan kudus pembangunan GKJW. Bapa, kiranya ibadah kami saat ini sungguh menguatkan kami sebagai bagian dari persekutuan Tuhan, persekutuan gereja Tuhan. Dan firman yang akan kami dengar dan kami renungkan, kiranya sungguh juga terpatri di dalam hati kami, untuk kami berlakukan bersama-sama sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan lewat gereja Tuhan. Segala keterbatasan kami Bapa sebagai manusia, kami juga mohon Tuhan Kau berkenan untuk menolong kami. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa pelanggaran kami, dan mampukanlah kami Tuhan untuk sungguh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, bersama-sama kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat 14. Mari kita siapkan bersama-sama. Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat 14.
Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan Sabda Tuhan, dan berbahagia setiap kita semua yang mau mendengarkan firman-Nya dan juga melakukannya, menjadikan dasar untuk kita menjalani kehidupan, terutama di tengah persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kados pundi pawartosipun, bagaimana kabarnya? Sungguh saya bersuka cita oleh karena saya mendengar, bahkan juga melihat keberadaan Bapak Ibu Saudara yang beberapa saat gerah ya di dalam anggota keluarga, bukan hanya satu orang saja, tapi juga ada 2 orang, bahkan juga ada yang seluruh anggota keluarga begitu. Namun puji Tuhan, Tuhan kita begitu baik. Ada kabar berita yang luar biasa, satu persatu keluarga Tuhan di GKJW Manuan semakin dan semakin dipulihkan. Puji nama Tuhan. Masih ada beberapa warga jemaat yang saat ini sedang berjuang untuk melawan sakit, terutama juga COVID-19. Monggo nanti bersama-sama akan terus kita doakan, kita dukung dalam doa sebagai wujud persekutuan kita sebagai orang beriman untuk saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Perkenankan saya akan share PPT Bapak Ibu Saudara. Ya. Judul renungan hari ini adalah jemaat yang ideal. Waduh, ini temanya kok ya ideal sekali begitu. Jemaat yang ideal. Apakah ada jemaat yang ideal? Oleh sebab itu mari bersama kita akan belajar dari bacaan kita hari ini. Saya mengajak kita untuk sejenak mengingat. Wah, siapa yang enggak tahu kapal Titanic cukup lama ya, ini di tahun 1921 dan menjadi peristiwa yang kita kenang sampai sekarang, bahkan sempat difilmkan dan film itu pun juga meledak. Kapal ini berlayar dari Irlandia, harapannya bisa sampai ke New York. Kapal ini kapal yang didesain bukan hanya mewah, tapi kalau katanya Mbak Denis itu mewah gitu ya. Kapal yang sangat mewah, anti air dan tidak mudah ditenggelamkan. Kapasitasnya cukup besar, 2.200 penumpang. Karena namanya juga kapal mewah sekali. Di dalamnya ada pusat kebugaran, gym, ada kolam renang, ada perpustakaan, ada restoran, dan juga dibuat kelas-kelas begitu ya. Ada kelas atas, kemudian juga ada yang kelas dek-dek biasa, orang-orang biasa juga ada di sana. Kita pasti tahu tentang kisah ini, tentang cerita ini. Nah, fitur-fiturnya sangat canggih, mungkin kalau dibahasakan dalam bahasa
teknologi sekarang begitu ya, fiturnya itu sangat canggih. Bahkan sang pendesainnya, yaitu Thomas Andrew, dia sesumbar bahwa saking canggihnya, saking hebatnya kapal ini, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Tuhan pun tidak akan bisa. Namun ternyata dengan bongkahan es, tergesek dengan gunung es, pelat lambung sebelah kanan kemudian melengkung, dan kemudian air masuk ke dalam kapal Titanic ini. Dan seperti dalam gambar, dalam juga di film yang dikisahkan itu, bahwa kapal ini akhirnya terbelah menjadi dua. Ada 1.517 orang meninggal dunia dalam kecelakaan kapal ini. Dan sampai hari ini, kecelakaan kapal Titanic ini merupakan bencana kelautan yang paling buruk sepanjang sejarah perkapalan. Ya, sepanjang sejarah perkapalan. Jadi mungkin kalau kisah pilu di Indonesia yang baru saja, kapal selam yang tidak muncul kemarin terbelah ada di dasar laut itu, ini masih belum ada apa-apanya dengan cerita, artinya kisah lebih dramatis, kisah Titanic di waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah persekutuan orang percaya itu juga bagaikan kapal yang sedang berlayar? Nah, kalau saya menggambarkannya seperti ini adalah Gereja Kristen Jawi Wetan, atau mungkin secara spesifik ini adalah GKJW Manuan, yang di sebelah-sebelahnya, di samping-sampingnya, mungkin juga di depan dan di belakangnya, juga ada kapal-kapal lain yang sama-sama sedang menuju ke suatu tempat. Nah, kalau kita melihat dari bacaan kita hari ini, memang untuk penulis Kolose sendiri ada banyak versi, ya. Ada yang menyaksikan kalau ini adalah surat dari Rasul Paulus, mungkin juga ditulis oleh salah satu muridnya dengan mengatasnamakan guru, begitu gurunya, dengan nasihat-nasihat yang sama seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi di sini saya ingin lebih melihat bahwa tulisan ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Surat ini tidak panjang, hanya kalau dibuat pasal, 4 pasal saja. Jemaat Kolose terlihat dari awal surat kepada Kolose ini, terlihat bahwa jemaat Kolose ini sebagai jemaat ideal. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita melihat ayat yang ada di atasnya. Yaitu di ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dari sini kita bisa melihat, wah, memang jemaat ini jemaat ideal, karena bagaimana mereka menunjukkan dengan sungguh-sungguh imannya kepada Tuhan dan juga mewujudkan kasihnya satu sama lain. Bukankah ini adalah inti ajaran dari kekristenan yang juga kita pegang sampai sekarang? Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, itu sudah berlaku, sudah dilakukan oleh jemaat di Kolose. Lalu kalau kemudian saya mengatakan bahwa ini adalah jemaat ideal, saya kira tidak salah. Ya, karena mereka sudah memperlakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, pesan di awal suratnya, ya, di awal suratnya dalam bacaan tadi, mari kita perhatikan. Meskipun jemaat itu adalah jemaat yang ideal, tapi mari kita lihat di ayat yang ke-9,
Rasul Paulus berharap mereka mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus tetap menginginkan mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Di ayat yang ke-11, Rasul Paulus ingin mereka terus diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Dan yang keempat di ayat 12, Bapak Ibu nanti bisa membacanya secara lengkap, bahwa Rasul Paulus menginginkan mereka terus mengucap syukur dalam segala peristiwa. Berharap mendapatkan hikmat, bertumbuh dalam kebenaran, diberikan kekuatan menanggung segala hal, dan yang keempat, mampu mengucap syukur dalam segala peristiwa. 4 pesan di awal surat yang bagi saya ini sangat menarik. Mengapa? Melalui pesan Rasul Paulus ini, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja, jemaat seideal apapun, tidak akan pernah luput dari yang namanya pergumulan. Badai. Kalau tadi digambarkan bahwa gereja, jemaat itu seperti kapal-kapal yang sedang berlayar, seideal apapun fitur-fitur yang ada di kapal-kapal ini, semuanya tidak akan pernah luput dari yang namanya badai, gelombang lautan. Sehingga melalui pesan-pesan Rasul Paulus itu, Rasul Paulus menginginkan jemaat Kolose harus tetap siap sedia, memperlengkapi diri, mengokohkan diri. Lalu berikutnya yang kedua, seideal apapun jemaat bisa hancur berkeping-keping jika tidak mampu mengelola persoalan dengan baik. Dua hal itu yang saya tangkap pesan dari Rasul Paulus. Saideal-ideale gereja mesti katene pasti akan menghadapi gelombang badai. Seideal-idealnya jemaat akan bisa hancur lebur jika tidak ada kesatuan hati di dalam menyelesaikan persoalan. Dan ini tentu juga menarik untuk bisa kita pelajari di tengah-tengah persekutuan kita. Kiranya sebagai sebuah persekutuan yang pertama, kita senantiasa memohon hikmat serta pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan Sang Kepala Gereja. Sebab Bapak Ibu, gereja selalu diperhadapkan pada ajaran yang hampir sama atau berbeda sama sekali, yang kemudian mempertentangkan iman, sehingga menggoyahkan keyakinan dan iman percaya itu sendiri. Jadi yang pertama, mari bersama-sama sebagai sebuah persekutuan. Masing-masing di antara kita pun juga terus meminta hikmat daripada Tuhan. Kemarin di dalam ibadah ibu-ibu kita sudah mengupas tentang hikmat itu. Kemampuan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Kemampuan untuk membedakan ya hal yang baik dan tidak, sehingga setiap langkah yang kita ambil adalah tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hikmat bukan karepku, bukan karepmu, tetapi adalah karepe Gusti Allah yang kita jalani. Di samping juga kita tahu Bapak Ibu bahwa gereja saat ini juga digempur kanan kiri, terutama anak-anak muda kita ya, dengan berbagai-bagai pengajaran yang menggoyahkan iman. Mari bersama kita saling bahu-membahu untuk terus membentengi diri, membentengi anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua untuk dapat berjalan beriringan bersama-sama di tengah berbagai-bagai ajaran, di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, kiranya sebagai sebuah persekutuan kita juga bertumbuh dengan pengetahuan yang benar. Sebab kita tahu bahwa pengetahuan, logika berkembang begitu rupa, pemahaman bertambah sedemikian rupa, apalagi di zaman-zaman sekarang ini yang perkembangan begitu cepat. Hati-hati di sini pun juga bisa melemahkan iman percaya.
Apa yang tidak bisa dijawab sekarang dengan Google? Apa yang tidak bisa dicari sekarang dengan internet? Sampai kemudian ada banyak juga anak-anak Tuhan yang sudah mulai goyah imannya. Apa toh? Gusti kuwi apa toh? Tuhan itu apa? Wong kalau aku cari sekarang di internet dan macam-macamnya, semua kebutuhanku bisa tercukupi. Logika berkembang begitu rupa, tetapi mari bersama kita mengingat, biarlah kita tetap berada dan bertumbuh pada pengetahuan yang benar, bahwa iman itu tidak selalu bisa dilogika, dan memang kadang tidak bisa dimengerti. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Yang namanya iman itu tidak bisa dilogika. Kalau bisa dilogika itu namanya teori. Iman itu tidak bisa dilogika. Bagaimana bisa masuk dalam logika kita? Allah turun ke dalam dunia, tidak bisa. Bagaimana bisa masuk di dalam logika kita? Allah menderita, tidak bisa. Tetapi itulah iman yang kita percaya. Itulah iman. Dan kiranya terus bertumbuh dan menjadi pengetahuan yang benar bagi kita dan juga anak cucu kita. Bertumbuh dengan pengetahuan yang benar. Ini kalau kita berbicara tentang gereja, ya, GKJW. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara beberapa saat ini juga mengikuti perkembangan GKJW secara global, yang juga sedang mengalami badai, begitu ya. Sedang mengalami persoalan, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Sang Kepala Gereja tidak akan membiarkan perahu kita ini terkoyak oleh badai. Karena apa? Yang terjadi adalah kecenderungan orang mengetahui sedikit sudah seperti memahami semuanya. Sehingga kemudian mulai menyalah-nyalahkan begitu ya, merasa benar. Nah, itu hati-hati. Pengetahuannya sendiri yang justru sedang memandu, bukan pengetahuan yang dari Allah. Orang yang memiliki pengetahuan hikmat dari Tuhan itu cirinya adalah rendah hati. Dia tidak akan pernah menyombongkan apa yang dia miliki, apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti. Yang ketiga, kiranya sebagai sebuah persekutuan kita juga diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Sebab tentu konsekuensi menjadi pengikut Tuhan itu berat dan dibutuhkan pengorbanan. Tuhan Yesus mau, rela, sanggup dan sudah melakukannya untuk kita demi keutuhan jemaatnya. Dan mari bersama-sama kita juga berjuang dalam segala prahara kehidupan yang menerpa persekutuan kita. Kita tetap kuat, dan itu juga dibutuhkan konsistensi di antara kita. Sayuk rukun dalam segala keadaan situasi. Bukan hanya ketika baik-baik saja, justru kita harus semakin berpegangan erat saat badai menyerang. Ya, saat badai menyerang. Seperti dalam situasi kita saat ini, ya, di tengah-tengah masa pandemi ini. Ini sesuatu hal yang sangat berat bagi kita semua. Baik secara pribadi, kaitannya dengan pekerjaan, keuangan, keluarga, seperti yang kemarin ada diskusi yang luar biasa, webinar yang luar biasa tentang ekonomi keluarga di masa pandemi, bagaimana menatanya. Luar biasa kita ini pontang-panting. Ada warga jemaat yang juga sakit, ya, apalagi di gelombang yang kedua ini ada banyak sekali yang gerah. Bagaimana juga dengan keadaan jemaat persekutuan kita? Ada juga gonjang-ganjingnya. Salah satunya adalah keuangan gereja, keuangan jemaat. Kalau penjenengan Persani yang biasanya keuangan jemaat di setiap minggunya itu pasti di atas 4 juta begitu, kemarin 2 juta tidak nyandak. Ya. Saya berharap ini bukan karena warga jemaat yang sudah mulai lelah untuk beribadah secara online. Tapi justru ketika dalam badai ini iman kita harus semakin dikuatkan, bukan semakin melemah.
Tapi kiranya persoalannya hanya pada masalah pengumpulan saja. Oke, hanya masalah pengumpulan saja. Ya karena varian Delta ini cepat menyebar dengan mudah sehingga rodok ditunda sesok-sesok nyetor neng gereja begitu. Dan kami pun Bapak Ibu Saudara Majelis Jemaat sudah memutuskan juga untuk mempermudah soal pisungsung ini guys, sekalian saya matur saja di sini bahwa kita sedang menggumulkan tentang adanya barcode QRIS itu. Jadi kita tidak harus dengan uang cash, penjenengan bisa memakai aplikasi itu yang tinggal tempel nanti di layar HP atau layar televisi komputer panjenengan. Ya, itu menjadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Mari kita tetap kuat dalam badai apapun. Kita tetap menunjukkan iman yang wungkul kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Yang keempat, yang terakhir, kita tidak lupa bersyukur. Rasul Paulus mengajarkan itu kepada jemaat Kolose. Banyak berkat terkadang kita lupa bersyukur. Banyak pergumulan lebih banyak mengeluh daripada ucapan syukur. Padahal sesungguhnya pergumulan itu membuat kita banyak belajar. Monggo, kita akui saja. Ada banyak di antara kita, bahkan juga saya, ini gagap teknologi. Goro-goro pandemi ya iso nge-zoom, ya. Iso nge-share, iso ngene lan ngono begitu. Kita patut bersyukur. Bahkan di keadaan sulit sekalipun, di segala musim dan waktu, Tuhan selalu ada membersamai kita dan memampukan kita melewatinya. Jangan lupa untuk bersyukur, termasuk juga persekutuan kita, jemaat kita, GKJW tercinta kita. Sekarang sedang ada badai, bersyukur. Kalau tidak begini kita tidak belajar, kita tidak mengencangkan tali kebersamaan kita, tidak sinau maneh tatanan yang tepat, yang baik, yang cocok di masa sekarang. Kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di akhir ini saya mengajak kita untuk berefleksi bersama-sama. Seperti apa jemaat yang ideal? Jemaat yang ideal adalah jemaat atau gereja yang mau terus belajar kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Meneladani Tuhan Yesus yang telah meneladankan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah sebagai dasar kehidupan di tengah persekutuan. Inilah jemaat yang ideal, gereja yang ideal, yaitu mereka atau persekutuan yang mau fokus kepada panggilannya, memegang pengertian yang benar tertuju hanya kepada Tuhan, bukan hanya mauku maumu tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan, kuat menanggung segala penderitaan, tantangan hidup, terutama yang saat ini kita rasakan pandemi COVID-19, dan terus belajar bersyukur atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk menempa kita semua. Kiranya dengan perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita lakukan, kita akan semakin dimampukan mengambil peran aktif masing-masing secara pribadi, keluarga, persekutuan untuk menjaga keutuhan gerejanya milik Tuhan hari ini kekal sampai selamanya, sampai pelayaran kapal kita akan sampai ke dermaga seperti yang Tuhan harapkan. Selamat menghayati diri sebagai sebuah persekutuan, sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari kita menata hati, menata langkah untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Sebagai gereja kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Kepala Gereja, yang artinya bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengatur dan menata. Namun di tengah gelombang dan tantangan,
Kita seringkali merasa khawatir jika bahtera gereja kita akan karam, tak sekuat yang kita bayangkan. Sebagai gereja kita menyadari bahwa kita adalah kumpulan orang-orang percaya yang disatukan oleh Tuhan, yang di dalamnya dicirikan kasih, saling percaya, saling mengampuni jika terjadi kesalahpahaman. Namun kita patut menyadari bahwa persoalan, perselisihan, kesalahpahaman kita selesaikan dengan tata cara duniawi. Sehingga tidak jarang di dalam gereja pun masih ada kebencian. Di dalam gereja pun ada iri hati. Di dalam gereja pun masih ada congkak dan kesombongan. Saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti saat Musa memimpin bangsa Israel. Di dalam Keluaran 33 ayat 13 dan 14, Musa mengatakan demikian. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu padaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih sebagai bagian dari persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan, kita sadar bahwa belum sepenuhnya kita mampu untuk menghayati diri, membawa diri sebagai bagian gereja yang terus turut mendukung, mendoakan, dan juga memberikan yang terbaik. Mari kita mengakui segala kelemahan, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi terlebih dahulu melalui Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Serah kepada Yesus, tubuh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia pun. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus, dan oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan serta dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami,
yang telah turun ke dunia, memberikan keteladanan hidup, bahkan juga yang telah menyelamatkan kami dan mempersatukan jemaatnya. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami untuk bersama-sama dadar diri, mempersiapkan diri di tengah-tengah perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa Tuhan hadir untuk menyatukan kami. Kiranya kami pun dimampukan untuk tidak mudah terpecah-pecah oleh karena gelombang-gelombang kehidupan yang menerpa kami. Baik secara umum di dalam tubuh besar kami Gereja Kristen Jawi Wetan, maupun di tengah-tengah persekutuan terkecil kami, di dalam keluargamu Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Manuan. Melalui pesan Rasul Paulus, kami terus diingatkan untuk memiliki hikmat dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Selalu bersyukur dalam segala situasi keadaan baik dan buruk. Demikian juga dimampukanlah kami untuk kuat menanggung segala hal yang harus kami hadapi. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa-dosa kami dengan tersalib dalam penderitaan bahkan juga kematian. Dengan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini, kiranya kami juga dimampukan Tuhan untuk dapat menghayati diri, juga ikut berkorban demi karya Tuhan lewat gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang adalah gereja milikmu, yang engkau utus untuk berlayar di bumi Jawa Timur ini. Ampunilah kami Tuhan jikalau sebagai bagian dari gereja, kami belum sanggup, belum mampu untuk berperan aktif, belum mampu untuk dapat melakukan bagian kami dengan baik. Baik kami sebagai pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu, warga jemaat, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan jemaatmu. Ampunilah kami ya Bapa. Kiranya berkat perjamuan kudus yang nantinya akan kami terima, memampukan kami untuk terus melakukan yang terbaik di rumah kami ini. Dandani apa yang perlu untuk kami perbaiki bersama-sama. Oleh karena itu, layakkanlah kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Segala dosa, kelemahan, kekurangan yang masih melekat di dalam diri kami, sungguh malam hari ini kami memohon ampun. Terima kasih Tuhan, dan ajarkanlah kami di hari-hari yang akan datang mempersiapkan diri lebih lagi, menjaga hidup dan mewujudkan diri sebagai bagian dari persekutuan dengan peran aktif kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melakukan persiapan dan mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Persembahan ini akan kita iringi dengan pujian PKJ 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bersyukur
saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita bawa nanti. Salah satunya adalah ucapan syukur atas keluarga-keluarga yang sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari sakit. Lalu kemudian juga kita akan berdoa beberapa saudara kita, beberapa keluarga-keluarga yang juga masih berjuang. Ada yang gerah, kemudian ada yang juga sedang melawan COVID-19. Keluarga Bapak Sabto Budi, ada Pak Sabto, ada Biel, ada Mbak Melisa, keluarga Bapak Richard, ada Mbak Wati, dan juga anak Andre, keluarga Ibu Edi Lukito, keluarga Bapak Kristanto, ada Pak Kris, kemudian Mbak Putih, dan juga Mas Evan, Pak Kamdi Bukamdi, Mbak Kleri dari keluarga Pak Sabtono, kemudian keluarga Bapak Yudi dari keluarga Bapak Bambang Adi, adik dari Bapak Bambang Adi. Monggo Mbak Menawi, ada yang belum masuk di dalam pokok doa? Warga sakit mungkin yang perlu untuk didoakan? Sampun semua? Sudah masuk ya? Oh, Bu Prapto sampun sudah baikan ya Bu Prapto? Nggih, puji Tuhan masih dalam pemulihan, akan kita doakan juga. Mohon izin Bu Penti, Nggih. itu Bu minta doanya untuk Opung Marpaung, Ibu Marpaung. Oh iya, Ya. Ibu Marpaung. Nggih, Terima kasih. sama-sama. Ibu Marpaung nggih. Ya. Ibu, Nggih, menika nyenderek bantuan doa Ibu. nggih menika Kangge Mas Tanta kalian anak Tita. Oh, ini Bu Yudo ya? Injih, Oh, nggih. Sinten Ibu? Tanta. Pak Tanta dan Tita, anak Tita. Anak Tanta dan anak Tita. Bapak Tanta. Bapak Tanta nggih, Bapak Tanta. Bapak Tanta dan anak Tita. Nggih, Bu. Lagi isoman, Bu, isoman di rumah. Isoman di rumah nggih, Bu. Nggih, baik, terima kasih, Bu. Saya baru mendengar. Iya, terus. Iya, Bun. Mas Surya Ibu, Mas Surya. Mas Surya. Iya, Mas Surya. Mas Surya, baik. Bu Hari Susanto nggih, badhe matur nggih. Nggih? Oh, sebentar. Bu Nana bisa dibukakan untuk Bu Hari. Oh, sebentar. Saya bisa ya. Oh, masih belum bisa. Bu Nana, bisa dibukakan? Pak Hari. Udah, tinggal diklik Bu Hari. Oh iya, Bu Hari monggo dibuka. Bisa dibantu mungkin ada yang di rumah. Iya. Oke, monggo Bu Hari. Kenso, anak Kenso Bu. Kenso. Ya, tadi badannya anget gitu. Oh, nggih, baik. Nggih, matur nuwun Bu Penti. Sami-sami Bu Hari, nggih. Malam Bu Penti, Nggih. buat Pak Tamoni yang baru pulang dinas dari pedalaman. Oh ya. Pak Tomoni pulang dinas. Perjalanan ya. Nggih, baik. Ada lagi? Sampun? Dalam? Anak-anak cucu saya semuanya positif, Oh, iya. tapi sudah dalam perbaikan. Dari keluarga Ibu Wiwi. Nggih. Anak dan cucu juga terkonfirmasi. Baik. Cekap Bapak Ibu? Nggih. Dalam situasi seperti ini kita harus tetap semangat saling mendukung Bapak Ibu nggih. Kita sudah mewujudkannya sejak awal gelombang ini. Satu persatu warga jemaat kita boleh dipulihkan dan kita percaya yang saat ini masih berjuang, Tuhan juga berkenan untuk memulihkannya. Nggih, mari bersama-sama kita akan bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam kesempatan kami bersatu hati untuk membawa doa-doa kami selain Tuhan telah memberkati kami dengan firman yang meneguhkan dan menguatkan kami sebagai bagian dari sebuah persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Izinkanlah kami saat ini berdoa Tuhan untuk keberadaan situasi kondisi
PPKM saat ini masih diperpanjang dengan akan dievaluasi sambil berjalan. Bapak, kami mohon kuatkanlah pemerintahan bangsa kami dengan segala daya upaya yang tidak sedikit diragukan oleh beberapa kalangan masyarakat. Bahkan juga masih banyak masyarakat yang teledor, yang tidak sungguh-sungguh mengikuti peraturan yang ada. Ya Tuhan, berapa lama lagi kami ada dalam situasi ini? Sebagai umat-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu, kami tetap dalam posisi yang sama. Kami akan menjadi agen-agen Tuhan untuk mewartakan kabar kebenaran, melakukan hal yang benar, tetap melakukan prokes dimanapun kami berada, memberikan teladan kepada banyak orang, memberikan nasihat baik kepada banyak orang, sehingga pandemi ini akan boleh segera berlalu. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di laboratorium, dan siapapun mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan kami mohon kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan segala pekerjaan dengan konsentrasi yang tinggi. Kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas mereka. Bapak, kami juga berdoa dan bersyukur oleh karena satu persatu keluarga di GKJW Manuan boleh dipulihkan. Kami bersyukur untuk pemulihan keluarga besar Ibu Hargianto, keluarga Bapak Haryadi, keluarga Bapak Johannes, keluarga Ibu Tanti Wahyu, keluarga Bapak Suko, keluarga Bapak Tony, keluarga Ibu Heni Wahyu Kuncoro, keluarga Bapak Sestu Harjo, keluarga Bapak Ayi, Ibu Bambang Derajat, keluarga Bapak Tribowo, keluarga Bapak Igagora, keluarga Bapak Martono, keluarga Bapak Agus, keluarga Bapak Elkanah, keluarga Bapak Herman, keluarga Bapak Eki, keluarga Bapak Sri Pinundi, keluarga Bapak Hermanto. Saudara kami boleh semakin sempurna kesehatannya. Bapak, kami memohon Tuhan Kau terus membersamai saudara-saudara kami ini. Semakin dan semakin dipulihkan sehat dan boleh kembali beraktivitas dengan tetap menjaga prokes. Kami bersyukur Tuhan. Namun saat ini kami pun juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dalam masa pemulihan. Ada di antara saudara-saudara kami ini yang juga sedang berjuang melawan COVID-19. Kami berdoa untuk Ibu Trisunu, Ibu Sri Ongko, Ibu Daniel Agus Sumono, Mbak Atem, Mbah Wono, Mas Ferry, Ibu Tias Genta, keluarga Bapak Sabto Budi, yaitu Bapak Sabto Budi, Mbak Melisa, anak Biel, keluarga Bapak Richard, Ibu Wati, Mas Handre, keluarga Ibu Edi Lukito, keluarga Bapak Kristanto, keluarga Ibu Marpaung, keluarga Bapak Kamdi, Mbak Clary, di tengah-tengah keluarga Bapak Sabtono Hadi, keluarga Bapak Yudi yang ada di Rejo Agung, adik dari Bapak Bambang Andi, anak Tita, Bapak Tanta, dari yang saat ini sedang isoman, Mas Surya, anak Kenso, demikian juga dengan keluarga Ibu Wiwi yang ada di Bali, anak-anak dan cucu. Kami juga berdoa untuk Bu Prapto yang juga pemulihan setelah operasi karena dawah. Kami memohon ya Tuhan, mungkin juga ada di antara saudara-saudara kami yang belum tersebutkan dalam masa-masa pemulihan, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa tertumpang atas saudara-saudara kami ini, ditumpangkan atas saudara-saudara kami ini. Segala sakit penyakit, kiranya Tuhan berkenan untuk mengangkatnya. Dan Tuhan gantikan dengan kuasa-Mu melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa Tuhan boleh tercurah penuh atas tubuhnya dan menguatkan iman percayanya. Sehingga saudara-saudara kami tidak akan kehilangan arah, tidak akan pernah kehilangan pengharapan, dan tidak akan pernah kehilangan sukacita. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Bapa,
kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi pun, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus dapat memberikan yang terbaik. Mungkin kami lelah, tapi kami percaya Tuhan bahwa ada daya kekuatan yang besar memberkati setiap keluarga. Jika dimampukan untuk terus mencurahkan kasih, perhatian kepada setiap anggota keluarga yang saat ini sedang gerah, sedang sakit. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Tamoni yang sedang pulang berdinas dari pedalaman. Kami mohon untuk keamanan, kami memohon untuk kesehatan beliau. Kiranya sungguh Tuhan yang mengawal dan saudara kami ini boleh kembali ke rumah dinas, kembali berdinas di tempat dengan penuh kekuatan, penuh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan perjalanan kehidupan persekutuan kami di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami terus belajar untuk menjadi persekutuan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan keluarga demi keluarga di masa-masa pandemi ini Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang juga turut campur tangan di dalamnya. Menolong setiap keluarga untuk dengan rendah hati mampu untuk menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada bersama dengan bimbingan Tuhan. Pada malam hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami ambilkan dari berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga kami. Dan saudara kami yang Kau pakai untuk menata, Tuhan juga memberikan roh hikmat, kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat dipakai, dipergunakan untuk melayani Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan, sertai dan bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur senantiasa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari tetap bersatu dalam keadaan apapun, kita wujudkan persekutuan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita pujikan PKJ 106, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Yesus, Raja yang Yesus, umat-Mu Yesus, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah dan oleh sebab itu kita akan bersama-sama melanjutkan kehidupan. Biarlah berkat Tuhan boleh menyertai, membersamai kita semua dimanapun kita berada.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Segala berkat terbaik daripada Tuhan, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang menyatukan kita semua, dan Roh Kudus, Sang Sumber Hikmat Kebijaksanaan, menuntun kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan di tengah-tengah Gereja Kristen Jawi Wetan untuk bersatu hati menjadi saksinya yang nyata di dunia ini, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita cawisan yang pertama perjamuan kudus pembangunan GKJW sudah selesai. Matur nuwun untuk kebersamaan kita. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pengumuman terutama kegiatan di bulan keluarga ini. Pak Sabtono, adakah ini? Aku itu Pak Sabtono, Kak. Pak Sabtono? Tidak ada? Baik, mungkin bisa saya wakili, nggih. Oh, nggih. Monggo, Pak. Maaf tidak bisa melihat dengan utuh. Monggo, Pak. Ya, punten, ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya atas nama panitia Pekan Keluarga menyampaikan terima kasih utamanya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Pekan Keluarga ini. Hari kemarin kita juga telah bersama-sama untuk mengikuti webinar terkait dengan ekonomi warga, ekonomi keluarga di masa pandemi. Sebenarnya materinya cukup bagus, tapi sayangnya pesertanya yang kurang maksimal ya. Hanya sekitar 21 kalau tidak salah ya yang hadir. Ada sebenarnya pematerinya juga bagus ya, sangat membantu ya, banyak teman-teman yang muda-muda ini banyak yang antusias untuk menanyakan bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini. Termasuk Pak Prapto kemarin juga hadir dan menyampaikan sesuatu untuk keberadaan di masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, besok tanggal 23 itu kita akan mengadakan webinar Adiyuswa. Tapi ini terbuka bukan hanya untuk Adiyuswa. Ini juga kami pilihkan pematerinya juga yang bagus ya. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa melihat di YouTube yang dicoba dibuka, klik nama Hosea itu nanti akan keluar Hosea yang sudah usia 80 tahun, tapi beliaunya itu sangat energik. Mampu untuk menggerakkan kita yang sepuh-sepuh, menyemangati kita yang sepuh-sepuh. Padahal beliaunya sendiri juga sebenarnya sudah sepuh. Tapi bagaimana
kiprahnya beliau di pelayanannya. Monggo kita bersama-sama besok mengikuti jam 19. Tetap semangat di masa pandemi. Itu temanya. Jadi kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian besok jam 19. Kami mengundang untuk Bapak Ibu bisa rawuh, juga teman-teman muda pun juga diberi kesempatan. Kalau bisa juga ikut begitu. Ya, karena yang muda-muda itu nanti juga akan tua. Seperti itu ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama mengikutinya. Mekaten, dan yang terakhir kita di Pekan Keluarga ini juga ada lomba. Saya ingatkan kembali, lomba untuk membuat video tentang kebersamaan keluarga. Monggo Bapak Ibu yang punya waktu untuk mengikutinya, ini bisa dalam kebersamaan, mungkin dalam saat diskusi bersama, saat makan, saat masak, dan masih banyak lagi, monggo dibuat sebaik-baiknya. Nanti kita akan, kalau sudah jadi nanti diserahkan ke tim IT bisa. Nanti akan diumumkan setelah tanggal 25. Nggih, mekaten, matur nuwun, kuaturaken wangsul dumateng pranata adicara. Matur nuwun. Nggih, Pak, sembah nuwun Pak Sabtono. Menika informasi tentang rangkaian bulan keluarga yang tinggal sedikit lagi, nggih, hanya tinggal itu saja, kemudian nanti tanggal 25 kita sudah selesai. Demikian ibadah kita, matur nuwun untuk Pak Wicak sekeluarga yang telah melayani pujian pada malam hari ini. Terima kasih tim IT yang saat ini juga ada di gereja, serta juga dengan Mbak Ivana, matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Nana sekeluarga, Pak Kris. Terima kasih untuk seluruh warga jemaat. Ingat masih ada cawisan yang kedua hari Kamis. Okay? Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, semangat selalu. Matur nuwun Bu Penti. Suwun Bu Penti pandonganipun. Bapak Santono. Sehat selalu. Matur nuwun Bu Penti. Selamat malam. Cukup istirahat. Terima kasih Bu Penti pandonganipun. Penti yang jaga. Terima kasih Bu Penti. Tito. Tito. Halo, iya, Mas Ayu keluarga. Pak Karmijan. Bu Haryadi semakin sehat. Bu Hari Susanto sehat selalu. Pak Heru Wibowo, Bu Heru. Oh iya, sehat Ibu. Sehat. Masih sehat. Terima kasih Bu Penti. Bu Lukita Ningsih, sehat selalu. Ya Bu, semangat terus. Ya, Pak Toli, Bun, Kak Indri, sehat selalu. Yang masih terpapar COVID, tangan semuanya. Halo Timo. Kenapa tidak jumpa? Iko. Lihat duluan. Iko. Iko.
semuanya.